Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu dalam kegiatan PA sore hari ini, Selasa 13 April 2021. Tema PA kita sore hari ini, hidup bersama sebagai Kristen, yang akan dipandu oleh Bapak Catur Winarno. Sebelum kita ber-PA, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Berkati kami semua, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Catur yang akan memandu PA pada sore hari ini, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali PA dengan memuji Tuhan dari NKB 193. Aku hendak tetap berhati tulus. Bait 1 dan 2. Setelah itu, Pak Catur akan memandu PA. Selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita semua berharap semuanya dalam keadaan baik, damai, sukacita, sehat walafiat. Meskipun di masa pandemi ini di antara kita mungkin ada yang terdampak, tapi mengapa sampai hari ini, detik ini kita masih bisa bertahan hidup? Nah, melalui PA pada sore hari kita akan menggumulinya melalui tema hidup bersama sebagai Kristen. Sedangkan tujuannya ada dua. Yang pertama, umat memahami cara hidup jemaat Kristen mula-mula. Yang kedua, umat tidak meninggalkan sejarah dan menerapkan cara hidup jemaat mula-mula dalam situasi Kristen masa kini. Presiden RI yang pertama pernah berkata, jas merah, yang artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Banyak orang di zaman now ini inginnya praktis, instan, terlalu ego, individualisme, segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Coba kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, pertama kali pandemi COVID, ada beberapa orang yang berusaha berlomba-lomba mencari masker sebanyak mungkin. Untuk apa tujuannya? Untuk kepentingan diri sendiri, supaya dirinya sehat, terhindar dari COVID, kalau perlu dijual dengan harga yang tinggi. Kembali lagi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara,
kita sebagai orang Kristen harusnya bagaimana? Kita akan menggumuli dalam PA pada sore hari ini. Sebagai orang Kristen, marilah kita kembali belajar dari sejarah para rasul dan umat Kristen mula-mula tentang bagaimana menjalani hidup bersama di tengah tantangan zaman ini. Mari kita membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Di bawah tema cara hidup jemaat. Saya bacakan untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Yahudi yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus setelah mendengar khotbah atau ajaran para rasul. Kemudian apa ciri-cirinya mereka yang pertama kali percaya pada Tuhan, yang dikenal dengan jemaat mula-mula? Yang pertama, senantiasa berkumpul bersama. Yang kedua, belajar bersama, apalagi sebagai agama baru. Yang ketiga, berbagi hidup. Nah, selain itu, mereka mengerti tentang doktrin yang benar, giat bekerja, menaati Tuhan, gigih memberitakan Injil, gemar berdoa. Ini ciri-ciri jemaat mula-mula. Rupanya pada awal pertama kali, kekristenan menjadi agama terlarang bagi pemerintahan Roma kala itu. Sehingga jemaat ini harus berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan. Nah, tekanannya berupa apa? Ada yang diusir dari keluarganya, sehingga mereka harus memerlukan tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Ada yang dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Ada yang jatuh miskin secara materi. Nah, bagaimana orang-orang Kristen bisa bertahan menghadapi tekanan ini? Jawabnya adalah karena Tuhan. Karena Tuhan menyertai mereka, dan Roh Kudus memberi kekuatan, penghiburan melalui orang-orang persekutuan mereka, saudara-saudara mereka. Orang-orang Kristen mula-mula ini punya rasa kepedulian satu dengan yang lain. Nah, inilah sejarah Kristen yang tidak boleh kita tinggalkan di zaman now, zaman yang serba instan ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ini mengajarkan pada kita paling tidak ada 3 prinsip di zaman now ini, zaman yang penuh dengan keegoisan. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Setara artinya sederajat, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Jika seseorang mengalami kekurangan, itu membuktikan bahwa orang itu butuh bantuan orang lain, pertolongan orang lain. Jika seseorang merasa lebih, jangan untuk dirinya sendiri, ingat orang lain butuh bantuan. Yang kedua, prinsip kerelaan. Bagi jemaat Kristen mula-mula, memberi itu bukanlah kewajiban, tetapi merupakan rasa syukur kepada Allah karena sudah merasa diberkati dan punya rasa empati terhadap orang lain yang membutuhkan.
Pemahamannya adalah kecukupan adalah peluang dari Tuhan yang diberikan untuk mencukupkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula melakukan hal tersebut dengan kerelaan dan sukacita saat berbagi dan memberi kecukupan bagi orang lain. Yang ketiga, prinsip kemurahan. Prinsip kemurahan hati. Orang yang murah hati adalah orang yang kaya, tanda petik. Prinsip ini berawal dari kesadaran bahwa saya berlebih dan orang lain perlu diberi bantuan, dicukupi. Barnabas menunjukkan kemurahan hatinya. Ia rela menjual tanahnya dan hasilnya semuanya diberikan kepada rasul-rasul untuk diberikan kepada sesamanya. Kalau zaman sekarang ya tentunya diadaptasi dengan kondisi sekarang ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen ini tidak boleh meninggalkan sejarah jemaat mula-mula. Menjadi Kristen bukan hanya menjadi pengikut upacara-upacara agama saja. Menjadi Kristen berarti mengikut Kristus dan berusaha menjadi seperti Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pengantar PA pada sore hari ini. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara dan mungkin putra putri di rumah bisa menggumulinya melalui panduan pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa yang saudara ingat tentang cara hidup jemaat mula-mula? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan berbagi hidup dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37? Yang ketiga, berdasarkan cara hidup jemaat mula-mula, bagaimana menjadi orang Kristen zaman now? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengantar PA pada sore ini cukup sekian. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu melanjutkan PA di rumah bersama anggota keluarga. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang kau limpahkan kepada kami. Tuhan mengizinkan kami untuk melakukan PA pada sore hari ini. Segala kekurangan dan kelemahan kami, kiranya Tuhan lengkapi, Tuhan tutup, Tuhan sempurnakan. Kiranya Tuhan memberkati anggota keluarga yang masih melanjutkan PA di rumah mereka masing-masing. Ampuni Tuhan, apabila di dalam PA pada sore ini terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa. Amin.